Selamat siang teman-teman semua, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai filsafat manusia. Manusia menurut Socrates adalah sosok yang memiliki keutamaan ketika dia bisa mengenali dirinya sendiri dan dia bisa memahami tentang hidupnya sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna. Kebijaksanaan itu seperti itu. Jadi manusia bisa memahami apakah sesuatu yang dia jalani itu layak untuk dijalani. Tentu saja untuk membuat hidup kita merasa layak itu kan butuh orang yang memberikan atau perlu ada yang menjustifikasi bahwa yang kita lakukan itu benar. Dan tentu saja ada yang membenarkan perbuatan kita. Juga sebaliknya ada yang menyalahkan perbuatan kita. Jadi memang penilaian dari luar ini menjadi sesuatu yang penting karena perenungan mengenai diri kita ini kadang ada yang luput dari pemahaman kita, sehingga selalu terbuka kepada yang di luar itu sangat penting. Tentu saja introspeksi diri, yaitu kenalilah diri sendiri. Kita memahami tentang kesadaran kita, tentang cara berada kita, eksistensi kita. Kitalah yang bisa memaknainya. Dan keberadaan selain diri kita itu juga sesuatu yang memperluas eksistensi, memperluas pemaknaan kita mengenai hidup ini. Jadi memang realitas ini, kita yang hidup sampai saat ini, karena kita masih hidup, kita berarti mengafirmasi hidup, kita menerima hidup. Baik kita menjalani kehidupan keseharian atau ada orang yang mengejar tentang keutamaan hidup dan memikirkan tentang makna, keutamaan, dan posisi manusia ketika berhadapan dengan tragedi, absurditas, itu sebagai suatu pencapaian tersendiri mengenai pemaknaan kehidupan. Jadi ketika kita ditanya apa sih tujuan kita melakukan sesuatu, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pemaknaan diri. Kita menerima hidup ini gitu. Meskipun dalam gradasi suatu penilaian, apa yang kita lakukan itu mungkin sesuatu hal yang kecil gitu. Justru ketika kita memahami hal yang kecil, maka kita bisa memahami yang besar. Bagaimana kita akan memahami yang besar sedangkan memahami yang kecil ini tidak bisa. Sehingga tidak salah ketika dikatakan bahwa manusia itu adalah mikrokosmos dari alam semesta ini. Jadi antara manusia dengan alam semesta ini ya memiliki suatu diandaikan sebagai sama gitu. Manusia adalah mikrokosmos dan alam semesta yang ini adalah makrokosmos, di mana kita bagian dari alam itu. Karena ketika kita mengenali diri kita sendiri, maka kita berpotensi untuk memahami alam semesta ini, hukum-hukum alam, baik yang bersifat kausalitas atau yang bersifat suprarasional. Jadi memang selain kita berpikir logik, berpikir rasional, dan memaknai hidup ini, kita selalu harus membuka pemikiran kita terhadap suatu hukum yang meliputi kita, yang menentukan bahwa sesuatu itu harus terjadi. Mungkin saja kita menginginkan sesuatu, misalnya kita hari Senin mau pergi ke Monas, ternyata hujan. Mungkin hujan itu sebagai suatu mekanisme alam yang harus kita maknai gitu kan. Entah kita mau
ke Monas meskipun hujan-hujanan dan kita membuat puisi tentang hujan, atau kita berdiam diri di rumah dan menulis sesuatu gitu. Jadi memang kita berhadapan dengan suatu sistem yang sangat besar dan kita memaknai sistem besar tersebut. Kita berada di dalam ribuan fenomen, pengalaman, kesadaran, baik hal kecil ataupun hal besar, itu kita menghadapi hal tersebut. Apakah kita akan membuka diri? Tentu saja kita membuka diri. Dan kita diarahkan untuk tidak terlalu cepat-cepat mengkonsepsikan sesuatu, tidak terlalu mereduksi sesuatu. Karena kita seolah-olah membuat kesimpulan lebih awal. Meskipun kita harus membuat suatu pemaknaan, dan kadang pemaknaan itu kita sederhanakan sebagai suatu kesimpulan mengenai sesuatu hal.